Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama aku, Queen Syafa Azrilia Putri. Oke guys, di video kali ini cukup berbeda karena mungkin video sebelumnya kita menggunakan yang namanya IPv4. Nah, di video kali ini khusus kita menggunakan IPv6. Oke, jadi materi sekarang itu adalah Internet Protocol version 6. Di sini aku akan menjelaskan tentang IPv6 beserta konfigurasinya di aplikasi Cisco Packet Tracer. Mungkin nggak akan lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke materinya. Oke guys, di sini aku udah masuk ke materinya. Langsung aja kita mulai ke materi pertama, yaitu definisi tentang IPv6. Jadi, IPv6 ini atau Internet Protocol version 6 adalah versi terbaru dari protokol IP yang dibuat untuk menggantikan IPv4. Perbedaan utamanya adalah IPv6 menggunakan 128 bit, sedangkan IPv4 hanya menggunakan 32 bit. Karena panjang, IPv6 ini mampu menyediakan jumlah alamat yang jauh lebih banyak daripada IPv6. Kalau IPv4 itu hanya 4 oktet dalam IP-nya, kalau IPv6 ini dia menggunakan 8 oktet sekaligus. Jadi akan panjang banget IP-nya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini kalau dibandingkan dengan IPv4 ini menggunakan 32 bit dan memiliki sekitar 4 sampai 4,3 miliar alamat. Sedangkan IPv6 ini menggunakan 128 bit sehingga jumlah alamatnya jauh berbeda atau jauh lebih banyak dari penulisannya. IPv4 ini menggunakan angka desimal dengan tanda titik, sedangkan IPv6 ini menggunakan heksadesimal dengan menggunakan tanda titik 2. Oke, kita lanjut. IPv6 ini juga memiliki beberapa tipe alamat. Pada materi ini ada 3, yaitu link lokal, global unicast, dan unique queue local. Yang pertama adalah link lokal. Alamat ini tuh digunakan untuk komunikasi antar perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN. Range-nya adalah FE80/10 dan biasanya diawali dengan FE. Lalu, yang kedua adalah global unicast. Ini tuh merupakan alamat publik di IPv6 yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui internet. Range-nya itu adalah 2000/3 dan biasanya diawali dengan angka 2 atau 3. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, di sini ada unique queue local. Alamat ini tuh mirip dengan alamat private pada IPv4 karena digunakan untuk jaringan internal. Range-nya juga adalah FC00/7 dan biasanya diawali dengan FC atau FD. Oke, itu adalah tipe dari IPv6. Oke, kita lanjut. Oke, di sini tuh karena alamat IPv6 tuh cukup panjang, jadi ada cara untuk mempersingkat penulisannya yang disebut address compression. Ada 2 aturan utama, yaitu menghapus angka 0 yang berada di depan setiap blok dan mengganti beberapa blok 0 yang berurutan dengan tanda double colon, atau double colon itu bisa disebut dengan tanda titik 2. Kalau double berarti tanda titik 2-nya ada 2. Jadi 2 kali titik 2 titik 2. Seperti itu. Nah, pada contoh ini kita bisa melihat angka 0 yang berada di bagian depan setiap blok. Jadi 08 misalnya ya, ada 08 AB menjadi 8 AB. Kalau misalnya 0023 itu bisa menjadi 23. Jadi misalnya kalau ada 0 di depannya, cara mempersingkatnya itu kita hapus 0 yang ada di depan angka itu. Jadi setelah itu alamat itu menjadi lebih pendek tetapi tetap memiliki arti yang sama. Jadi walaupun IP-nya berbeda atau lebih singkat, dia tuh masih sama-sama IP yang awal yang belum dikompresi. Jadi disitu kan ada tanda double colon. Tanda double colon itu kalau terdapat beberapa blok 0 yang berurutan,
dia tuh bisa menggantinya dengan tanda double colon itu. Jadi 2 blok 0 pada contoh ini dapat diganti menjadi 2 double colon. Yang perlu diingat itu, tanda double colon hanya boleh digunakan 1 kali dalam satu alamat. Jadi gitu guys. Kita lanjut. Ini ada contoh compression IPv6. Contohnya itu seperti ini. Setelah angka 0 di depan dihilangkan. Contohnya di sini ada FE80 itu tidak perlu disingkat. Di sini ada 0 dan 0 dan 0 ini kita hapus 0 depannya yang 3 ini, lalu kita hapus juga ini, jadi hasilnya 0 0. Lalu ini ada ini. Tapi kalau hasilnya akan seperti ini, itu salah. Kenapa salah? Di sini kita belum ada yang namanya double colon. Nah, gimana supaya kita bisa ada double colonnya? Jadi kita hanya perlu 1 kali double colon di setiap IP. Jadi kita bisa pilih yang depan atau yang belakang yang akan diberikan double colon. Di sini ada 0 berturut-turut, jadi kayak 0 0, 2 blok berturut-turut. Jadi kita tinggal masukkan 2 kolon ini. Jadi misalnya kalau 0-nya itu berturut-turut 3, kita tidak perlu menambahkan kolonnya itu 3, tapi tetap 2. Jadi cuma memakai 2 kolon aja, tidak menggunakan tambahan kolon lagi. Jika lebih dari 2 itu masih tetap menggunakan yang namanya double colon, jadi tidak perlu menambahkan kolon lainnya. Jadi itu guys. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada penyederhanaan IPv6. Jadi di sini itu ada 2001 0 db8 0 0 0 0 IPv28 57 AB. Oke, caranya itu saya tinggal masukkan 2001 ini 0 db8, kita hapus 0-nya dan menjadi db8. Lalu yang keempat 0 ini, karena ini berturut-turut, jadi kita masukkan double colon. Lalu kita masukkan 1428 dan 57 AB. Jadi untuk menyederhanakan IPv6 itu sangat gampang, karena kita cuma menyederhanakan dan menghilangkan 0-0-nya saja. Seperti itu. Nah, jika sudah singkat tapi bingung nih kalau aslinya tuh kayak gimana, kita tinggal hitung aja di sini. Kan IPv6 itu terdiri dari 8 oktat. Dan masing-masing oktat itu ada 4 angka atau huruf. Di sini ada 2001 db8 0 ABCD dan 2. Ini ada double colon. Di sini ada 1 2 3 4 5. Di sini ada 5 oktat. Karena ada 8, berarti yang tidak ada adalah 3 oktat. Jadi yang 2001 kita pindahkan ke depan. db8 ini kita tambahkan 0 di depannya, jadi 0 db8. Lalu yang 0 ini kita tambahkan 0 3 di depan 3 0 di depan 0 yang ini seperti ini. ABCD ini tinggal dipindahkan. Lalu yang ini kita tambahkan 3 0 berturut-turut seperti ini. Lalu yang 2 ini tinggal tambahkan 3 0 di depannya. Jadi seperti itu guys, untuk mengubah kembali IPv6 yang sudah disederhanakan. Oke guys, mungkin segitu materinya untuk supaya kita lebih paham tentang IPv6, mungkin kita akan mulai konfigurasi di aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke guys, sekarang aku udah masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Sekarang aku akan konfigurasi IPv6 dengan menggunakan metode yang statik atau yang manual. Oke, untuk IPv6-nya itu di sini ada 2001.2 db8
10.2.2.1 prefix 64. Yang ini IP jalurnya berarti yang ini 2, ini 20.1, ini 20.2, dan IP gateway-nya itu 1.1, ini 2.1, dan 3.1. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini aku menggunakan 3 router. Itu aku menggunakan router 2911 3, lalu disambungkan dengan menggunakan kabel cross, dan port itu dinamai dengan gigabyte 0/0, gigabyte 0/2, gigabyte 0/1, dan ada di sini ada port PC yaitu fast Ethernet 0. Oke, langsung aja kita masuk ke router satunya. Kita mulai. Pertama kita harus konfigurasi dulu routernya. Oke, interface di 0/0, no shutdown, lalu masukkan IPv6 address, masukkan IP jalurnya dulu terlebih dahulu, 2001.2.10.2.2.1 dengan prefix 64. Nah, kalau di sini, kalau di IPv6 kita tidak memasukkan subnet mask, tapi kita memasukkan prefixnya di sini. Oke, lanjut kita interface di 0/1, lalu no shutdown, IPv6 address 2001 DB8, lalu 1.1 prefix 64. Nah, ini udah. Sekarang kita masuk ke router 2. Nah, sekarang kita isi IP address-nya. IPv6 kita menggunakan yang ini. Langsung aja 2001.8 1.2. Lalu di sini kita masukkan prefixnya yaitu 64. Lalu kita masukkan di sini IP gateway default gateway-nya. Oke, di sini udah beres masukin IP address-nya. Sekarang kita akan IP route supaya semuanya ini bisa menyambung. Kita isi terlebih dahulu di sini langsung IPv6. Kita akan unicast routing. Jadi ini tuh untuk memasukkan routing ke IPv6. Jadi
untuk akses routing tab IP v6. Oke, sekarang langsung IP v6 root. Kita masukkan 2001 DB8. Kita masukkan IP jalur yang berbeda dari router ini, berarti yang 20 traffic 64. Kenapa yang ini dikosongkan? Karena 0 untuk network pasti 0, jadi dikosongkan saja. Masukkan IP jalur dari router ini atau router terdekatnya, DB8 10 seperti ini. IP v6 lagi. Sekarang kita masukkan yang jaringan 2 dan 3. Oke, ini udah. Sekarang ke sini ke router 2. Sama kayak tadi IP v6 unicast routing. Ini IP v6 root 2001.2 DB8 2. Kita masukkan 10 2. Jadi kita masukkan IP jalur dari yang 10. Masukkan IP jalur terdekatnya yang berarti yang sebelah kiri. Kalau yang 10 kan jaringan sebelah kiri, jadi kita menggunakan IP jalur jaringan sebelah kiri juga. Jadi 1 titik DB8 titik 10 ini 1. Ini IP 6 root dari 1 DB8 1 164 lalu 2001 DB8 lalu. Oke, setelah itu kita masukkan IP jalur, masukkan jaringan dari IP yang sebelah kanan. 3 DB1 titik DB8 titik 20 titik 2. Oh, ada apa? Ini aku salah. IP 6 root 2001 DB8. Masukkan jaringan yang sebelah kanan. Lalu IP 4 2001 DB8 20. Oke, ini udah. Sekarang kita ke router 3 untuk IP root jaringan 1 dan 2. Kita acak IP 6 kayak tadi, IP 6 unicast routing, lalu IP 6 root 2001 DB8 DB8 10 194 DB1 DB2 DB1.2 lalu DB8 lalu 20 lalu IP v6 lagi, IP v6 root 2001 DB8 lalu 10 lalu 1 164 2001. DB6 sekarang root lagi 2001 DB8 2 164 lalu pasang. Oke, di sini untuk konfigurasinya sudah selesai. Sekarang aku akan coba cek apakah ada atau tidak to show IP v6 Oke, di sini saat ini sudah ada 3, yaitu yang 2,
dan yang 20. Sekarang kita cek yang router 2. To show IPv6 route. Ini juga udah ada 2 di sini, yang 1 dan yang 3. Oke, sekarang yang ini IP to show IPv6 route. Di sini juga ada 3, 1, 2, dan 10. Oke, sekarang kita coba cek, coba pakai pesan dari sini, coba ke sini. Kalau kita dari sini ke sini. Oke, semuanya udah sama-sama berkomunikasi, sudah sama-sama successful. Nah, itu successful semua. Oke, ini adalah konfigurasi static routing menggunakan IPv6 dengan menggunakan 3 router dan 3 PC. Mungkin di konfigurasi selanjutnya aku akan menggunakan dynamic routing dan menggunakan 2 protokol dynamic routing, yaitu SPF dan AGRP. Oke, di sini aku udah masuk ke topologi yang kedua. Sebenarnya topologinya sama dan IP-nya pun sama, cuma kita akan menggunakan metode yang berbeda. Yaitu kita menggunakan dynamic routing, dan yang pertama ini aku akan memakai protokol OSPF. Di sini sama IP-nya dan topologinya juga sama. Di sini juga aku udah isi atau konfigurasi router dan PC-nya. Untuk konfigurasi router dan PC itu sama banget sama kayak yang static tadi. Jadi langsung aja kita ke router 1. Langsung aja enable configure terminal. Langsung interface kita ini dulu IPv6 unicast routing seperti ini. Lalu IPv6 router OSPF 1 ini. Di sini kita disuruh memasukkan yang namanya router ID. Kita masukkan router ID yaitu 10.10.10.1. Mungkin bentukannya sama kayak IP jalur ya, kayak gini atau IP address. Tapi ini router ID bukan IP address. Nah, setelah ini langsung kita interface get 0/0. Setelah itu IPv6 OSPF 1 area 0 seperti ini. Lalu interface gigabyte 0/1. Lalu sama IPv6 OSPF 1 area 0. Nah, ini udah. Sekarang kita ke router 2. Sama kita enable, kita configure terminal. Lalu IPv6 unicast routing, IPv6 router OSPF 2. Lalu langsung aja router ID. Router ID yang jenis pakai 10.10.10.2. Lalu langsung aja kita access, lalu interface gigabyte 0/0. Lalu IPv6 OSPF 2 area 0. Kayak tadi lagi aja 1 IPv6 OSPF 2 area 0. Lalu setelah itu interface gigabyte 0/2. Lalu IPv6 OSPF 2 area 0. Nah, ini udah. Sekarang yang router ketiga. Router ketiga juga sama, kita enable terlebih dahulu, lalu configure terminal, lalu IPv6 unicast routing, lalu kita IPv6 router OSPF 3. Masukkan router ID yaitu 10.10.10.3. Setelah ini kita access, lalu interface gigabyte 0/0 IPv6 OSPF area SPF 3 area 0. Lalu interface gigabyte 0/1 IPv6
Oke, IPv6 OS Web 3 area 6. Oke, ini udah. Oke, di sini sudah beres konfigurasi OS Web-nya. Sekarang kita mau cek apakah OS Web ini sudah ada dalam setiap router. To show IPv6 root. Ini. Nah, di sini sudah ada ya. Ini ada O itu artinya OSPF. Ini OSPF. Oke, sekarang kita cek di router yang lain. To show IP root. Maaf. IPv6 root. Nah, di sini juga sudah ada OSPF di sini sudah ada. Oke, sekarang kita cek di router 3. To show IPv6 root. Nah, di sini juga udah tentu sudah ada. Oke, sekarang kita coba tes ke sini dari PC 1, dari PC 2, PC 1 ke PC 3. Kita coba pakai pesan dari sini dan ke sini. Hasilnya successful. Lalu dari sini ke sini hasilnya juga sama, successful. Lalu dari sini ke sini, lalu dari sini ke sini hasilnya juga sama, di sini adalah successful. Ini dia konfigurasi dynamic routing di IPv6 dengan menggunakan protokol OSPF. Kita lanjut ke topologi selanjutnya dan kita akan menggunakan protokol AGRP. Oke guys, di sini aku akan membuat topologi. Di sini aku udah bikin topologi. Sekarang masih dynamic routing, cuman protokolnya ganti menjadi AGRP. Oke, sekarang untuk AGRP ini aku juga udah masukin atau konfigurasikan router dan PC-nya itu sama kayak yang tadi untuk konfigurasi router dan PC. Sekarang kita akan menggunakan protokol AGRP. Yang pertama enable configure terminal. Setelah itu kita IPv6 unicast seperti biasa, unicast ini. Lalu IPv6 router AGRP 10. Kita menggunakan autonomous system 10. Terus setelah itu AGRP router ID kita masukkan 10.10.10.1. Ini sama kayak tadi. Lalu kita no shutdown. Jadi untuk di AGRP ini harus pakai no shutdown untuk menyalakan IP-nya. Kalau tidak menggunakan no shutdown, nanti IP-nya akan gagal dan tidak akan bisa berkomunikasi satu sama lain. Setelah itu kita interface G0/0. Lalu setelah itu yaitu IPv6 AGRP 10. Oke. Lalu interface Gigabyte 01 sama IPv6 AGRP 10. Oke, ini udah. Sekarang ke router 2. Router 2 kita sama enable configure terminal, lalu IPv6 unicast routing. Setelah itu IPv6 router AGRP 10. Setelah itu AGRP router ID 10.10.10.2. No shutdown. Interface Gigabyte 0/0. Lalu IPv6 AGRP 10. Nah, ini sudah ada pemberitahuan ya. Ini udah up. Berarti udah nyambung. Oke,
ini interface Gigabyte 01, IP6 BGP 10. Lalu di sini interface Gigabyte 02 sama IPv6 BGP 10. Ini udah beres. Sekarang kita ke router 3. Mungkin yang dynamic ini lebih simple daripada yang static, karena tinggal ketik aja. Kita tinggal mengubah protokolnya saja, tidak usah masukin IP yang lain-lain. IP6 unicast routing, lalu IPv6 router, IP6 router IP, router OSPF 10. Lalu di sini AGRP router ID-nya disebut 3. Oke, kita lanjut ya. Yang tadi tuh aku salah protokol, aku salah masukin protokol, jadi aku ubah di 10. Sekarang kita masukin router ID-nya itu 10, itu 3. Lalu no shutdown. Kita interface Gigabyte 0/0, IPv6, AGRP 10. Nah, ini udah up. Lalu ini kita ganti jadi 1 dan masukkan protokolnya IPv6 AGRP 10. Oke, ini udah beres konfigurasinya. Coba cek dulu. Dulu show IPv6 root. Oke, di sini tandanya itu adalah D. D itu artinya AGRP. Nah, ini D ini artinya AGRP. Di sini udah ada ya. Sekarang kita ke sini untuk cek. To show IPv6 root. Oke, di sini juga sudah ada. Oke. Sekarang di router yang terakhir, yang ketiga, to show IPv6 root. Di sini juga udah dynamic dan atau AGRP, ini ada 3. Oke, sekarang kita coba tes pesan. Apakah ini berhasil atau enggak? Oke, ini udah successful. Dari sini ke sini successful juga. Jadi ini dia, kita sudah selesai membuat konfigurasi dari IPv6 dengan menggunakan static dan dynamic, dan menggunakan 2 protokol dynamic yaitu OSPF dan AGRP, dengan menggunakan masing-masing menggunakan 3 router dan 3 PC dengan IP yang sama. Jadi mungkin segitu untuk konfigurasi IPv6. Oke guys, gimana untuk materi dan konfigurasinya? Mudah dipahami kan? Jadi, untuk IPv6 ini mungkin lebih simpel dari IPv4. Mungkin tadi aku ada kesalahan, mohon dimaafkan. Di situ tuh aku ada salah protokol di konfigurasi yang terakhir. Jadi, aku agak kaget tadi untuk pas invalid. Itu agak kaget, tapi pas aku lihat lagi, pas aku teliti, ternyata aku salah protokol.
Jadi mohon maaf banget buat kalian semua yang nonton, yang melihat kesalahan itu, mohon maaf banget. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Thank you for watching and see you in the next video guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.